Jadi insyaallah mungkin 2 pekan ya, malam Jumat ini sama malam Jumat yang akan datang pembahasan kita khusus Sirah Nabawiyah. Insyaallah nanti bulan Maulid kita bahas ulang lagi Sirah Nabawiyah. Kalau yang sekarang ini kita hanya membahas mulai hijrah sampai meninggal 10 tahun fase Nabi di Madinah. Ya, saya nggak bawain dari awal. Nanti insya Allah bulan Maulid itu kan 4 pekan. Ya, pekan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah itu kita bikin pekan pertama dari lahir sampai menjadi Nabi umur 40. Pekan kedua dari menjadi Nabi sampai hijrah 13 tahun. Nah pekan ketiga di Madinah dari tahun ke-10, dari tahun pertama sampai ke-5, 5 tahun. Kemudian pekan berikutnya 5 tahun sampai wafat. Jadi kita bagi 4. Kalau kita mau gampang belajar sejarah Nabi itu kita bagi 4. Kita bagi 3 sebenarnya. Pertama dari lahir sampai menjadi Rasul. Dari lahir sampai umur 40. Itu fase pertama. Kalau ente mau gampang paham sejarah Nabi. Fase kedua adalah dari mulai menjadi Nabi umur 40 sampai hijrah. Yaitu umur 53, berarti 13 tahun. Masa dakwah di Mekah. Ya, kemudian yang ketiga dari mulai hijrah sampai di kota Madinah sampai meninggal 10 tahun. Umur Nabi 63 tahun kita bagi 3. Dari lahir sampai umur 40, dari 40 sampai 53, kemudian dari 53 sampai 63 10 tahun itu supaya mudah. Nah, yang kita akan bahas mulai pekan ini malam ini adalah dari mulai hijrah sampai wafat. Berarti dari umur 53 sampai 63, 10 tahun. Dan catatan sejarah Nabi justru lebih banyak di situ, walaupun singkat 10 tahun, karena di situ ada hukum, di situ ada peperangan dan sebagainya. Justru di Mekah itu belum belum terlalu banyak tasyri, belum ada izin untuk peperangan dan lain sebagainya. Kita langsung mulai aja. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu dianggap oleh Sayyidina Umar, dihitung, diresmikan menjadi kalender umat Islam, gitu ya. Itu kita udah tahu, semuanya sepakat. Jadi hijrahnya Rasulullah itu tahun pertama kalender umat Islam. Sedangkan Rasulullah hijrah pada bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad sampai di kota Madinah hari Senin waktu duha 12 Rabiul Awal, sama seperti lahirnya, Senin 12 Rabiul Awal. Ya. Rabiul Awal ini bulan keberapa? Bulan ketiga. Bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga. Jadi Nabi Muhammad itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah pada bulan ketiga tahun pertama. Begitu ngitungnya biar gampang ya. Disebutnya as-sanah al-ula minal hijrah, tahun pertama dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan itu mulai kalender tahun pertama hijriah umat Islam. Nah, sehingga Nabi hijrah ke kota Madinah sudah masuk tahun pertama, karena hitungannya Muharram, dihitungnya startnya tuh. Ya, tahun pertama Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, umur beliau 53 tahun, dan beliau sampai di kota Madinah hari Senin 12 Rabiul Awal, kira-kira di saat waktu duha. Baik. Ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang menjadi penunjuk jalan seorang ahli, orang yang sangat mengerti jalan-jalan kota Mekah, Madinah dan sekitarnya, yang bernama Abdullah bin Uraiqid, dan dia bukan seorang muslim, seorang musyrik, tapi dia nggak musuhan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi sewa dia, Nabi bayar dia untuk mencari jalan yang tidak umum, yang tidak biasa ditempuh oleh orang pada umumnya kalau dari Mekah ke Madinah. Karena kalau lewat jalan umum nanti orang-orang kafir Quraisy akan mengejar, gitu ya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya boleh bermuamalah dengan orang musyrik sekalipun yang bukan Islam, selama orang itu bisa dipercaya. Dan Abdullah bin Uraiqid tentunya bisa dipercaya. Kemudian sesampainya Nabi Muhammad di kota Madinah, Nabi enggak langsung bikin rumah, Nabi bangun masjid terlebih dahulu, ya. Dan Nabi singgah di rumah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Zaid, atau lebih dikenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Kurang lebih 9 bulan Nabi tinggal di situ sampai Nabi selesai rampung pembangunan masjidnya,
baru Nabi bikin rumahnya di sebelah kiri kiblat. Jadi kalau ini masjid, kiblat sana, rumah Nabi itu di sana, sebelah sana. Berjajar begitu ya. Antar istri-istrinya, yang kemudian nanti juga rumah Sayyidah Fatimah juga di sebelah sana, berdekatan dengan sebagian istrinya Rasulullah SAW. Dan di tahun pertama ini juga Masjid Nabawi selesai pembangunannya, dan juga Rasulullah SAW langsung membangun rumah-rumah beliau yang sangat sederhana. Rumah beliau itu sangat sederhana. Kemudian di tahun pertama ini juga ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, banyak hal-hal yang sangat menarik. Di antaranya seorang wanita datang kepada Rasulullah dan dia memberikan anaknya yang bernama Anas bin Malik. Wanita itu namanya Ummu Sulaim. Sehingga Anas bin Malik ini dia serahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi khaddamnya Rasulullah. Umurnya waktu itu 10 tahun. Ya Rasulullah, ini Anas saya serahkan kepada engkau, doakan dia. Umur 10 tahun. Jadi abdi dalamnya Nabi Muhammad SAW sampai Rasulullah meninggal. Jadi dia yang urus-urus, Nabi nyuruh-nyuruh dia beli ini, beli itu, pergi ke sana dan seterusnya. Khadim Rasulullah SAW. Luar biasa ya khidmahnya sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian di tahun pertama ini juga sholat 5 waktu yang 4 rakaat ditetapkan menjadi 4 rakaat. Sebelumnya 2, Isya, Zuhur, Asar sebelum hijrah. Setelah Isra Mi'raj diwajibkan itu 2 tadinya. Nah di tahun pertama inilah disyariatkan menjadi 4. Jarang orang tahu tuh ya. Yang 2 ditetapkan untuk musafir saja, tapi untuk yang mukim jadi 4. Kemudian di tahun pertama Hijriyah ini juga, di umur Nabi yang 53 tahun ini, Nabi melaksanakan Jumat pertama kali dalam hidup beliau. Rasulullah SAW diwajibkan Jumat oleh Allah di malam Isra dan Mi'raj bersamaan dengan sholat 5 waktu. Tapi belum memungkinkan untuk ditunaikannya di kota Mekah karena nggak kondusif kota Mekah. Belum bisa orang sholat Jumat di situ. Bagaimana mau sholat Jumat? Ngangkat suara aja lalu diserang sama orang-orang musyrikin Mekah. Sehingga di perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW sempat membangun Masjid Quba, dan juga kemudian Nabi Muhammad SAW fi tariqihi min Quba ila Madinah. Perjalanan dari Kuba ke Madinah, Nabi SAW sempat mampir di perkampungan Bani Salim bin Auf namanya, dan di situ Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama kali dan khutbah pertama Nabi dalam sejarah di situ. Ya, di situ khutbah pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan, karena kita ringkas apa isinya itu ada semuanya. Dan di tahun pertama Hijriyah ini juga, ya. Disyariatkannya azan. Jadi di fase Mekah itu umat Islam itu setelah Isra Mi'raj sampai ke hijrah sholat aja waktunya, nggak ada azan. Nah setelah di Madinah hijrah di tahun pertama di kota Madinah baru disyariatkan azan lewat mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Rasulullah memerintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah untuk pertama kali mengumandangkan azan. Dan di tahun pertama ini juga tercatat beberapa peristiwa-peristiwa yang penting. Di antaranya Rasulullah SAW di tahun ini pertama kali melaksanakan puasa Asyura. Ya, kita tahu kan Nabi ketika sampai di kota Madinah, begitu di bulan Muharram, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi puasa. Ditanya, kalian kenapa puasa? Nahnu nasumu syukran lillah, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah selamatkan Nabi Musa. Maka Nabi mengatakan, nahnu aula minkum bi Musa, kita lebih pantas daripada Yahudi untuk mengungkapkan syukur itu. Maka Nabi pun shoma wa amara bisyami, Nabi puasa dan memerintahkan sahabat untuk melaksanakan puasa tersebut. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, pas di tahun terakhir Nabi mengatakan lain ishtu ila qabil la asuman natasiya. Andai kata saya tahun depan masih hidup, saya akan puasa 9-10. Tapi Nabi kemudian meninggal di Rabiul Awalnya begitu ya. Jadi di Muharram terakhirnya itu sebelum meninggal Nabi mengatakan, kita nggak usah bahas yang itu dulu. Ini tahun pertama. Kemudian di tahun pertama ini juga ada beberapa peristiwa wafatnya sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina As'ad bin Zararah.
Beliau adalah sahabat yang pertama melaksanakan sholat Jumat dalam sejarah sebelum Rasulullah SAW. As'ad bin Zararah dan Mus'ab bin Umair itu orang yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat, karena di Madinah sudah kondusif sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, dan beliau meninggal di tahun pertama Nabi sampai di kota Madinah. Ada juga musuh yang meninggal di tahun pertama, yaitu orang kafir Quraisy, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia adalah orang yang bikin sakit hati Nabi Muhammad karena ngomong Nabi Muhammad abtar, kagak punya keturunan. Yang gara-gara ucapan dia Nabi kecewa, terus Allah tenangin hati Nabi, Allah hibur dengan turunnya surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Si orang yang ngomong lancang itulah yang abtar, kata Allah, kamu tidak. Kami berikan kepada engkau Kautsar. Kautsar itu ada tafsir kebaikan yang banyak, ada tafsir keturunan yang banyak, dan seterusnya. Ini pelajaran juga buat umat Islam. Yang bilang Nabi nggak punya keturunan berarti dia pengikut Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Bukan pertama. Sama ente bikin sakit hati Rasulullah juga ente ya begitu. Wala'iyadzubillah min dzalik. Ya. Juga wafat di tahun itu pembesar Quraisy Al-Walid ibnul Mughirah, salah satu musuh Nabi SAW. Ayahnya Sayyidina Khalid ibnul Walid, anaknya ikut Rasulullah nanti masuk Islam di setelah tahun ke-7. Setelah tahun ke-7. Nah, itu beberapa peristiwa yang terjadi di tahun pertama Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah. Ya, ini kita ringkas ya, kita ringkas. Kemudian masuk tahun kedua, startnya mulai Muharram, ya, masuk di tahun kedua. Ada peristiwa apa aja di tahun kedua itu? Ada peristiwa penting, ya, yaitu diantaranya tahwilul qiblah, perubahan kiblat sholat umat Islam yang kiblatnya tadinya ke Masjidil Aqsa, dirubah di tahun kedua itu menjadi ke Al-Masjidil Haram. Ya, Allah turunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram sampai akhir ayat. Jadi memang Nabi kepengen, cuma nggak diomongin, kagak minta sama Allah, cuma ngangkat palanya doang, nongak gitu. Nabi ngangkat palanya ke langit, ngarep Jibril turun, kapan ini kira-kira ya, kapan ya turun, nggak bawa ayat perubahan kiblat. Allah bilang qad nara taqalluba wajhik. Allah yang bilang, kami telah melihat wajahmu sering menengadah ke atas. Disebut sama Allah, wajahmu kami lihat. Allah, kami melihat wajahmu. Kayak apa tuh? Allah memandang wajah Nabi. Ya, sehingga karena itu kami tahu, maksudnya alihkan ke masjid. Itu di tahun kedua, dan itu terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban, nisif daripada bulan Sya'ban. Dan di tahun kedua ini juga Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad diwajibkannya umat Islam untuk puasa di bulan Ramadan. Ya, sebelum Ramadan tentunya, ya, dekat-dekat Ramadan diwajibkan, sehingga Ramadannya mereka puasa. Dan di tahun kedua di kota Madinah ini juga Allah Subhanahu wa taala syariatkan, wajibkan kepada Nabi dan umat Islam untuk melaksanakan zakat fitrah, termasuk juga zakat mal, termasuk juga disyariatkannya Id. Sebelumnya kagak ada Id tuh. Ya, jadi di Madinah tahun kedua pertama kali adanya Id. Dan di tahun kedua ini juga pertama kali tercatat ghazwah, perang. Di kota Mekkah ada mungkin orang-orang kuat, bahkan sebagian sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, kita waktu musyrikin kuat, nggak ada yang berani sama kita, kenapa setelah kita masuk Islam kita jadi lemah? Udah kita lawan aja, dia beli. Kalau kata kita borong begitu ya. Kata Rasulullah, enggak, belum turun izinnya. Nah, di kota Madinah di tahun kedua turun izin untuk perang dari Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang sangat banyak. Ayat pertama kali yang mengizinkan Nabi untuk perang adalah udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sekarang diizinkan, kata Allah, untuk umat Islam yang selalu diperangi karena mereka dizalimi, dan Allah mampu untuk menolong mereka, kata Allah begitu. Kalau seorang nabi belum dapat izin perang, dia udah perang, nggak bakal dapat pertolongan dari Allah. Tapi kalau dapat izin dari Allah, maka dia pasti akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tahu, tercatat dalam sejarah perang itu ada dua macam. Dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW ada yang disebut dengan ghazwah. Ada istilah juga dalam sirah disebut dengan sariyah.
Sariyah itu adalah peperangan yang Nabi utus sahabat-sahabatnya. Nabinya nggak ikut. Ya. Fulan pimpin. Ikut berapa orang? 20 orang, 30 orang, 100 orang, 200, bahkan ada yang sampai ribuan orang. Kalau udah gede, bahkan Sariyah juga disebut ghazwah walaupun Nabi nggak ikut karena jumlahnya besar, seperti perang Mu'tah itu ya. Nah, peperangan yang Nabi nggak ikut namanya dalam istilah kitab sejarah Sariyah. Tapi kalau peperangan yang Nabi Muhammad ikut, istilahnya namanya ghazwah. Selama Nabi Muhammad di kota Madinah, setelah diizinkan perang sampai meninggal, ada berapa tercatat ghazwah dan sariyah itu? Ada kurang lebih kalau sariyah yang Nabi kagak ikut 56 kali peperangan yang Nabi utus. Ya, Nabi suruh orang dengan delegasi dengan utusan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang Nabinya ikut, khilaf ulama, ada yang mengatakan sekian, tapi kebanyakan ulama mengatakan 27 kali ghazwah perang Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu difahami, 27 itu enggak semuanya pertempuran. Jadi kadang-kadang Nabi sama sahabat datang, mereka kabur, tetap disebut ghazwah juga itu, walaupun nggak ada pertempuran, gitu ya. Tapi kalau yang sampai tempur itu 9 kali, yang benar-benar adu pedang, adu fisik itu 9 kali. Di antaranya perang Badr, di antaranya perang Uhud, di antaranya perang Al-Muraisiyah, di antaranya perang Khandaq, di antaranya perang Taif, Hunain, kemudian perang Taif, kemudian perang Khaybar, kemudian perang Fathu Makkah, sama ada yang mengatakan perang Ghabah, Wadil Qura atau yang lainnya, khilaf ulama begitu. Ada 9 kali terjadi pertempuran. Jadi 27 enggak semuanya pertempuran, begitu ya. Nah, ghazwah pertama kali Nabi Muhammad terjadi di tahun kedua Hijriah ini. Nabi memasuki tahun kedua tinggal di kota Madinah terjadi, dan perang pertama namanya perang Waddan di bulan Safar. Itu pun tidak ada pertempuran. Ya. Adapun pertempuran pertama yang terjadi perang Badar. Jadi perang Badar bukan ghazwah pertama, tapi itu pertempuran pertama. Gitu ya. Kemudian di perang Badar, di tahun kedua ini terjadi perang Badar. Di tahun kedua Hijriah ini terjadi perang Badar. Kenapa disebut Badar? Badar itu nama tempat. Terjadinya perang itu di tempat, di daerah yang namanya memang Badr. Dan terjadinya pada bulan Ramadan. Sampai disebut detail, yaitu pada tanggal 17 dan bertepatan dengan hari Jumat. Ini puasa pertama sahabat, perang pertama. Nanti pikirin itu gimana imannya para sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan ini perang Badar nih kalau diceritain 2 jam nanti, kalau diceritain semuanya. Ya. Yang jelas perang Badar itu bukan niat perang pada awalnya. Makanya sahabat yang bawa senjata bisa dihitung jari, nggak banyak. Ya, rata-rata mereka tidak bawa senjata. Tapi Nabi di situ ada mukjizat, ada satu sahabat pegang kayu, diusap kayunya sama Rasulullah jadi pedang, perang Rasulullah gitu ya. Banyak peristiwa-peristiwa begitu. Dan perang Badar ini ceritanya sangat panjang, banyak keistimewaan dan keajaiban. Di antaranya perang Badar disebut dengan Yaumal Furqan. Itu disebut sama Allah di Al-Quran, Yaumal Taqal Jam'an, hari penentu, pemisah antara yang hak dan yang batil. Ini kalau perang Badar kalah, wah habis umat Islam begitu. Ya anak nggak bisa cerita panjang. Jadi setiap kemenangan umat Islam setelah perang Badar itu kunci pertamanya di perang Badar. Makanya para sahabat-sahabat yang ikut perang Badar yang jumlahnya kurang lebih 313 orang itu mereka dapat jaminan garansi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat luar biasa, dapat pandangan khusus dari Allah dan dapat garansi ampunan. Mereka bakal selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka jadi sahabat urutan yang paling afdal yang ketiga. Pertama Khulafa Rasyidin yang 4 dalam akidah kita Ahlus Sunnah Jamaah, kemudian 10 sahabat yang dapat jaminan surga, al-ashara al-mubasysyirina bil jannah, kemudian sahabat yang ikut perang Badar. Itu orang-orang khusus pilihan, sehingga di kalangan sahabat pun mereka punya lakab khusus al-Badri. Kalau disebut Fulan bin Fulan al-Badri, berarti dia ikut perang Badar. Walaupun ada juga al-Badri memang orang penduduk Badar situ, ada juga begitu. Dan itu hanya orang mereka yang tahu begitu ya, di tengah sahabat. Nah, perang Badar ini juga
Salah satu perang yang sangat luar biasa karena ada beberapa keistimewaan di situ. Di antaranya ini sebenarnya urusannya kepentingan sahabat muhajirin. Orang Ansor nggak ada kepentingan karena ketika muhajirin, sahabat-sahabat yang muhajirin dari Mekah ke Madinah itu hijrah, mereka meninggalkan harta bendanya di Mekah, nggak bawa apa-apaan ke Madinah. Dan orang-orang kafir Mekah ngambilin hartanya orang-orang sahabat Nabi, orang-orang Islam. Dengar Abu Sufyan sebelum masuk Islam dari Syam mau ke Mekah ngelewatin arah jalur dekat Madinah, Badar situ tuh, dekat situ. Maka ini saatnya kita ngambil harta punya kafir Quraisy yang banyak banget pada saat itu. Sebenarnya ngambil hak mereka yang diambil di Mekah. Ada orang ngambil bandar kita di Mekah 10 juta, Anda cuma ngambil bandar 10 juta, gitu, istilahnya begitu. Cuma yang di Mekah dapat info bumbunya kebanyakan, perang Muhammad begitu. Akhirnya mereka kirim pasukan dan Rasulullah nggak nyangka. Rasulullah tahu, memang bukan Rasulullah tahu, artinya memang ini sudah ditakdirkan sama Allah. Memang sudah skenarionya sedemikian rupa indahnya. Waktu Nabi dengar sahabat orang-orang kafir Quraisy datang, salah satu keistimewaan perang Badar, ya, maka di situ Nabi SAW kumpulin para sahabat. Niatnya mau ngambil hak mereka, tapi jadi perang ini gimana? Rasulullah kumpulin sahabat-sahabat yang kurang lebih jumlahnya 313 orang. Yang orang Madinah taunya bukan perang, orang senjata juga nggak bawa, bukan persiapan perang. Rasulullah mengatakan, ayuhan nas asyiru alai, wahai sekalian sahabat-sahabatku, kasih masukan coba sama saya, gimana ini? Nih mereka udah datang musuh-musuh lengkap, gimana ini kita hadapin? Bagaimana nih? Gimana? Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ya. Sayyidina Umar bilang begitu singkatnya. Dan beberapa sebagian orang muhajirin yang dari Mekah, ya Rasulullah, bismillah, kita begini. Kita tidak seperti Bani Israel. Bani Israel kalau waktu diajakin perang sama Nabi Musa bilang, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun, di Al-Qur'an tuh. Hei Musa, silahkan kamu pergi perang sama Tuhan kamu gitu berdua, kita di sini nonton aja. Kita nggak begitu ya Rasulullah. Kami akan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Ya Rasulullah, maju bersama Allah, kita ikut maju bersama engkau. Udah cakap kan nih? Tapi Nabi tetap bilang, ayuhan nas asyiru, coba Anda minta masukan. Minta masukan. Dari pertama tuh yang ngasih masukan orang-orang Mekah mulu yang muhajirin. Di situ kebetulan ada satu Sayyidul Ansor, satu sahabat suku, kepala suku kota Madinah, Sayyidina Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad. Beliau mengatakan, karena kacuriduna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kayaknya kau pengen pendapat kami. Maksud kau kami ini orang Madinah. Ya, gimana kata Rasulullah? Ya Rasulullah, di situ dia ngomong kata-kata yang Allah ridho sama beliau. Yang ketika beliau meninggal dunia di tahun kelima, ya, 3 tahun kurang lebih setelah peristiwa ini beliau meninggal dunia nih. Meninggal dunianya kata Rasulullah, arsy Allah goncang. Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Karena Rasulullah dan Allah dan Rasulnya ridho. Nabi girang dengan ucapan dia nih. Apa kata dia? Ya Rasulullah, andai kata sekarang engkau akan mendaki gunung tertinggi sekalipun, kami akan ikut mendaki bersama engkau. Andai kata sekarang engkau akan menyelami lautan paling dalam sekalipun, la khudnahu ma'ak, kita akan selami itu lautan bersamamu ya Rasulullah. Asal engkau tahu ya Rasulullah, di Madinah banyak anggota-anggota kami yang tidak tahu kalau sekarang perang. Cinta mereka mungkin bisa lebih besar daripada kami. Kalau mereka tahu, mereka nyusul ke sini ya Rasulullah. Tidak usah meragukan kami ya Rasulullah, bismillah, maju kami bersama engkau ya Rasulullah. Walaupun kami tidak ada kepentingan, bismillah ya Rasulullah. Di situ Nabi girang, baru mantep perang itu. Ya, oh perang panjang ceritanya, panjang banget ceritanya. Dan asyik ceritanya itu asyik. Tapi kita pangkas saja. Yang jelas Allah berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah kirim bala tentara sampai 5.000 malaikat buat bantuin. 313 lawan 1.000 kelihatannya, tapi Allah turunkan, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tikum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Kata Allah, Allah kirim 5.000 tentara malaikat, padahal satu malaikat cukup, malaikat Jibril cukup. Malaikat Jibril ngelawan orang sedunia cukup, tapi ini khusus Nabi Muhammad beda. Allah perlakukan Nabi beda dengan Nabi yang lain. 5.000 malaikat turunin semua, sehingga sebagian sahabat baru berhadapan sama orang kafir Quraisy, belum diapa-apain udah patah palanya, udah copot duluan. Lah, bocah apa ini? Copot udah dia.
malaikat tuh yang ngabisin tuh gitu ya. Ibarat bahasa kita ya begitu. Kemudian di tahun kedua ini juga sini aja sampai panjang banget tuh cerita ininya tuh. Di tahun kedua ini juga Rasulullah SAW menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, di tahun kedua ini Rasulullah menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan setelah pulang perang Badar juga wafat putri Nabi, istri Sayyidina Utsman bin Affan yang bernama Ruqayyah. Ya, umat Islam ke Madinah pulang bawa kabar gembira dengan kemenangan Badar, dan di situ Sayyidina Utsman makanya nggak ikut perang Badar karena merawat istrinya putri Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengatakan Sayyidina Utsman tetap dapat pahala fadilah perang Badar tersebut walaupun nggak ikut karena ada halangan. Ya, kemudian Rasulullah menikahkan lagi Sayyidina Utsman dengan dengan Sayyidatuna Ummu Kulthum. Kemudian di tahun kedua juga ada satu perang yang mana perang ini tercatat dalam sejarah adalah pengkhianatan pertama terhadap Rasulullah SAW dari orang-orang Yahudi. Jadi di Madinah itu Yahudi sudah beranak pinak karena mereka sudah ratusan tahun hijrah ke Madinah nungguin Nabi katanya mah awalnya, tapi pada akhirnya mereka justru jadi musuh Rasulullah SAW. Begitu ya Yahudi. Ya, ada Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Khaybar dan seterusnya. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, Nabi sama Yahudi ini bikin kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kita mau damai, mau akur, nggak mau perang. Ya, kalau misalnya kita kenapa-napa, kalian bantu kita. Kalau kalian kenapa-napa pun, kita bantu kalian menghadapi musuh atau dan lain sebagainya. Gitu. Dan kita harus saling baik, nggak boleh ada yang saling diganggu, nggak boleh ada yang saling bikin masalah begitu. Nah, tapi terjadi pengkhianatan pertama kali oleh Yahudi Bani Qainuqa. Antum tahu sebabnya apa? Sebabnya seorang wanita muslimah yang lagi belanja, katakanlah begitu, di pasar Yahudi Bani Qainuqa yang diledekin, ya, suruh buka auratnya. Bayang, suruh buka auratnya, kagak mau. Akhirnya diiketin ujung tali bajunya kepasak, ada kayak kayu atau paku yang ditancepin ke bawah, dipasang. Dia kagak sadar, begitu dia berdiri terbuka auratnya. Begitu terbuka auratnya, dia langsung teriak, dia kagak terima, teriak, dipermalukan seperti itu. Yahudi ketawa, wah muslimah, wahai muslim, siapa yang di sini tolong saya. Pas banget di pasar itu ada satu pemuda muslim ngelihat nih perempuan saudarinya, nggak ada hubungan darah, pokoknya muslimah dipermaluin sama Yahudi. Yahudinya ketawa-ketawa, kagak pakai banyak ngomong, ambil pedang tebas langsung cep mati. Yahudi yang lain pada kagak terima, wah lu matiin, ngeroyok dia mati. Sampai kabarnya ke Rasulullah, kata Rasulullah perang. Gara-gara apa tuh? Aurat, jilbab. Dan main-main sama jilbab tuh ya, main-main jilbab. Perang. Siapa yang khianat pertama? Mereka. Nanti kenapa? Udah bilang jangan ganggu, jangan usik. Dan mereka akhirnya diboikot, mereka habis nyerah. Panjang itu kayak panjang. Itu terjadi perang Bani Qainuqa. Kemudian juga di tahun kedua ini wafat saudara Nabi sesusuan, yaitu Sayyidina Utsman bin Mad'un, yang Nabi SAW kuburkan beliau di Baqi', dan beliau adalah tercatat sahabat muhajirin pertama gugur setelah Nabi Muhammad hijrah di kota Madinah. Ya, Nabi taruhin batu tuh, nisan apa nesan kalau kata bahasa kita itu. Ata'allamu bihi, kata Rasulullah, saya buat nandain ini kubur saudara saya, kata Nabi SAW. Nabi mendoakan dia, alhiqna bi salafus salih Utsman bin Mad'un, ya Allah nanti kumpulkan kita bersama salaf. Jadi salaf itu nggak harus ya, walaupun ada istilahat, tapi Nabi menyebut salaf untuk orang yang baru meninggal, berarti pendahulu kita walaupun sebentar. Utsman bin Mad'un. Kemudian di tahun kedua ini juga Nabi Muhammad dakhala bi Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dakhala, masuk bi Aisyah
kepada istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah. Perlu digarisbawahin, Nabi telah menikahi Siti Aisyah di kota Makkah. Sebelumnya sudah dinikahin setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Tapi hanya sekedar nikah. Sayyidah Aisyah masih tetap tinggal sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi udah bikinin rumahnya untuk istri-istri masing-masing. Di tahun kedua itulah baru Nabi Muhammad dakhala bi Aisyah. Ini perlu ditegasin, Nabi kata-kata dakhala itu artinya tinggal serumah dengan Siti Aisyah, bukan hubungan badan. Ini salah satu kekacauan yang terjadi dari para penceramah-penceramah mubaligh yang kurang hati-hati mempelajari sejarah, atau mungkin karena ketidaktahuan, kebodohan mereka dalam agama. Mereka mengatakan Nabi setubuhi Siti Aisyah setelah 9 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ente cerita hubungan badan sama bini ente sama teman ente aja haram. Ente cerita begitu aja dilarang sama Nabi Muhammad. Terus ente tahu dari mana Nabi Muhammad hubungan badan? Nabi aja nggak boleh. Nabi aja ngomong yang sesuatu yang tidak pantas aja dengan bahasa kinayah. Kadang-kadang ngomong mani, Nabi malu ngomongnya alma minal ma, ngomongnya alma pakai bahasa kinayah. Ente tahu dari mana Nabi kayak begitu? Makanya perlu digarisbawahin, Nabi tinggal serumah, bukan hubungan badan. Paham ya? Ini kalau dibahas juga panjang, tapi itu perlu digarisbawahin. Kemudian di tahun kedua ini lahir orok pertama dalam sejarah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dari kalangan muhajirin lahir Sayyidina Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam, keponakan Siti Aisyah. Jadi Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Ya. Nah, lahirlah Sayyidina Abdullah bin Zubair dari Asma. Sayyidah Asma ini waktu Nabi hijrah dia yang bawain makanan Nabi ke gua tuh. Dalam keadaan hamil muda. Masya Allah. Makanya Siti Aisyah dijuluki dengan Ummu Abdillah. Sayyidah Aisyah kan nggak punya anak, tapi punya kunyah Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Ini Abdullah siapa? Ini ponakannya. Banyak dapat ilmu dari Sayyidah Aisyah. Orok yang pertama kali lahir dari kalangan muhajirin, cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena ibunya anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan dari sahabat Ansor, orok pertama lahir setelah Nabi hijrah di kota Madinah adalah An-Nu'man bin Bashir. Ada salah satu riwayat hadisnya masuk di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ya. Itu kurang lebih beberapa catatan di tahun kedua Hijriyah. Kemudian di tahun ketiga Hijriyah ada peristiwa apa di situ? Di bulan Ramadan tahun ketiga Hijriyah lahirnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, cucu Nabi kita Muhammad SAW, Sayyid Syabab Ahlil Jannah, pangeran pemuda-pemuda di surga nanti, yang wajahnya mirip banget sama Rasulullah SAW, ya, sangat mirip sama Rasulullah, tampan, elok, luar biasa, anggun, karismatik, radhiyallahu anhu ardah. Kemudian di tahun ketiga juga Nabi Muhammad SAW membangun rumah tangga, ya, membangun rumah tangga dengan Sayyidatuna Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Jadi Sayyidah Hafsah suaminya, mantunya Sayyidina Umar, meninggal di perang Badar. Habis perang, pas banget pulang perang Badar, istri Sayyidina Utsman, putri Rasulullah, Sayyidah Ruqayyah meninggal dunia. Kan pas banget tuh. Ya, Sayyidah Hafsah janda, Sayyidina Utsman duda. Sayyidina Umar tuh coba menawarkan putrinya yang janda kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman orangnya baik, pemalu dan bangsawan, hartawan, orang terpandang. Tapi Sayyidina Utsman kayak menunjukkan enggan gitu, kayak nggak mau. Dan Sayyidina Umar sempat kayak gimana gitu ngeliat Sayyidina Utsman ditawarin nggak mau. Dan ini juga menjadi dalil sunnahnya nawarin anak anak ataupun adik perempuan ataupun siapapun kepada ahlul fadl, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, Utsman saya tawarin anak saya begini. Kata Nabi Muhammad, Hafsah bakal dapat suami yang lebih baik daripada Utsman, dan Utsman bakal dapat bini yang lebih baik daripada Hafsah. Maka Sayyidah Hafsah dinikahi oleh Rasulullah, dan Sayyidina Utsman dinikahin sama Sayyidah Ummu Kulthum, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di tahun ketiga Hijriyah itu juga di tahun yang sama. Kemudian di tahun ketiga juga
Rasulullah menikahi, membina rumah tangga dengan seorang wanita yang bernama Zainab bintu Khuzaimah. Istri Nabi yang namanya Zainab ada dua. Ada Zainab bintu Jahash, ada Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah ini dijuluki dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena sayang banget, deket banget sama orang-orang miskin, Sayyidah Zainab. Tapi nggak lama sama Nabi, cuma 3 bulan beliau meninggal dunia. Sayyidah Zainab meninggal dunia. Jadi istri Nabi yang meninggal duluan itu dua, Sayyidah Khadijah sama Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah. Kalau Sayyidah Zainab bintu Jahash nanti meninggalnya setelah Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tahun ketiga Hijriyah diharamkannya khamr. Nah, ente bayangin tuh. Jadi sebelumnya belum diharamkan tuh khamr. Di tahun ketiga inilah baru diharamkan khamr. Dan di tahun ketiga juga terjadi perang Uhud. Perang Uhud ini adalah pembalasan dendam dari kafir Quraisy yang kalah, yang banyak tokoh-tokoh mereka mati di situ, termasuk Abu Jahal dan beberapa pemuda-pemuda tokoh-tokoh yang lainnya. Maka orang-orang kafir balas dendam dengan perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal. Ya, kita tahu semua perang Uhud itu umat Islam kewalahan menghadapi orang-orang kafir. Yang pada saat itu salah satu komandan berkuda orang-orang kafir adalah Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam memang jago dia perang. Ya. Tapi kekalahan umat Islam karena seperti yang kita tahu Nabi bilang, "Ar-rumah, para pemanah jangan turun apapun yang terjadi, menang ataupun kalah." Gitu. Karena dia dipikir mereka perang selesai, udah mau nunggu apa lagi, mereka turun. Disitulah terjadi akhirnya kocar kacir. Ya. Dan itu menjadi hikmah. Kalau Nabi Muhammad perangnya menang mulu, nanti ahlul kitab bingung karena tanda-tanda Nabi akhir zaman di dalam kitab suci mereka, ahlul kitab, peperangannya itu sijal, ada menang ada kalah. Dan itu terlihat ketika Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ditanya, apakah ada perang antara kalian sama orang yang ngaku Nabi itu? Iya, kata Abu Sufyan. Terus bagaimana perangnya? Abu Sufyan bilang, al-harbu bainana sijal bainana nanalu minhu wa yanalu minna. Perang antara kita imbang, kadang kita menang, kadang dia yang kalah. Kadang beliau yang menang. Dengan Nabi Muhammad didominasi oleh orang-orang kafir, Anda nggak berani bilang orang kafir menang ya, didominasi perang itu sama orang kafir, maka menjadi bukti bahwa Nabi akhir zaman ini sifatnya persis seperti dalam kitab-kitab samawi. Hikmah yang kadang-kadang sebagian orang kagak nyampe begitu. Kemudian di tahun ketiga ini juga di perang Uhud itu wafat paman Rasulullah yang sangat membela Rasulullah, Sayyidina Hamzah, yang jago memburu. Wah, itu orang hebat ya, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, top itu. 70 sahabat Nabi syuhada meninggal perang Uhud. Dan dari perang Uhud inilah cikal bakal haul Rasulullah SAW tiap tahun selalu ziarah ke syuhada Uhud setelah wafatnya Rasulullah. Nabi ziarah saban tahun doain syuhada Uhud, dan itu cikal bakal haul. Ya, kalau sampai sekarang ada orang doain orang-orang meninggal tahunan, Rasulullah sudah melakukan itu. Itu cikal bakalnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di tahun ketiga ini terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang lain yang mungkin kita cukupin sampai di situ tahun ketiga, dan kita memasuki tahun keempat. Masih 6 tahun lagi. Itu baru 3 tahunan kurang lebih ya. Apa yang terjadi di tahun keempat, 5, 6, 7 nanti insya Allah kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini terlalu panjang dari yang Ana rencanain. Sebenarnya Ana mau lebih ringkas dari ini. So nanti kita lanjutin. Al-Fatihah.